Ya, bismillah. Kemarin kita udah ngobrol nih tentang pemuda yang punya literasi dalam hidupnya. Kemudian dalam berliteratur ini ya perlu yang namanya adab, sehingga menyikapi perbedaan pendapat ulama itu juga menjadi sesuatu yang penting harus dipikirkan. Nah, ini dipakai admitnya. Ustadz Denny ini apa suka dukanya belajar Sirah Nabawiyah dalam belajar ya tema sejarah lah misalkan. Lebih banyak sukanya Tat. Alhamdulillah Tat. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, duka itu pengecualian lah. Itu harus kita upayakan dalam hidup ini karena ya kata kata Allah kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu udah paten banget Tat. Buat siapa saja di antara manusia yang memang pengen mengikuti nabinya itu udah hak untuk hamba tersebut Tat. Itu antum rasain setelah belajar sejarah gitu. Itu. Sebelum belajar sejarah, sebelum sirah masuk Tat. Gimana itu Tat pengalaman antum? Itu cita-citaku menguasai dunia Tat. Itu nggak nalar Tat. Ya tapi itulah mimpi anak muda Tat ya. Ya, Kita bebas mimpi. Cuman ya ada kaca kan Tat. Itu kan. Makanya Sirah itu lebih memandu lah Tat. Lebih memandu tentang ini tujuannya kemana. Gitu, itu yang anak rasakan sejauh ini. Alhamdulillah. Artinya sebelumnya dalam kehidupan antum tuh kayak yang dalam tanda kutip mungkin nggak tahu nih arah apa, walaupun ya punya apa yang nyebutnya impian gitu. Ya, entah impiannya menguasai dunia gitu kan. Ya kayak monster-monster apa gitu. Gitu. Itu yang buat antum jadi nyari tahu tentang panduan hidup dan sejarah antum jadikan sebagai pedoman khususnya Sirah Nabawiyah. Bahkan awalnya gini Tat. Ya mungkin apa ya? Ini apa nih yang bisa diakali nih gitu kan Tat. Awalnya kan gitu kan. Karena manusia tuh nggak mungkin kan Tat, nggak bersandar sama sesuatu. Ya pasti. Kan pasti. Nah, ya ada lah akal-akalan setan, akal-akalan bulus tuh yang si sesuatunya itu apa gitu kan. Kan udah kepegang. Udah sekitarnya sudah ngikut aja kan Tat. Akal-akalan bulus ya. Jadi ya entah terbawa lingkungan atau manusia malah justru mendistrak lingkungan yang sudah baik jadi rusak gitu kan ya. Kalau Mas Wata ini sepengalaman Mas Wata belajar sejarah itu sebenarnya awal mula senang sejarah itu dari mana Mas Wata? Mungkin bisa dipakai ya. Antum nggak cuma figuran di sini. Oke, siap. Baik, kalau bicara soal awal mula suka sejarah, unik sih Tat. Nah, apa tuh? Justru dari SD gitu. Dari SD antum udah belajar sejarah. Cuma sejarahnya bukan sampai paham secara merinci, cuma suka alurnya kayak ini kemana, ini ngapain, ini bersekutu atau apa. Jadi game Tat. Modelan game apa Tat? Game yang bangun-bangun gitu, model real time strategi kayak bangun kota terus nanti buat pasukan. Yang itu yang bikin kayak kerajaan. Terus nanti ada militer. Ya. Terus perang. Cuma dulu masih kecil, nggak dong kan itu. Soalnya cuma perang aja. Kayak anak-anak kecil suka nonton film, mesti pengen langsung perang wae gitu kan. Cuman ketika semakin besar, ketika kami akhirnya main itu lagi, beda. Padahal gamenya sama. Oh gitu. Nggak berubah. Tapi kami mulai lebih paham. Oh ternyata ini tuh bermusuhan ini gara-gara apa? Kenapa kok jadi bersekutu? Kenapa? Nah di situ kami juga jadi senang, lebih tepatnya, lebih khususnya kayak belajar di sejarah Islam itu sendiri. Kami mulai mencoba mendalami dan khususnya salah satunya tadi belajar sirah. Dan apalagi kita harus mengedepankan adab kan. Ya betul. Terkhusus di masa-masa fitnah. Jadi kita nggak asalnya nyebut ini apa namanya sahabat ini apa sih istilahnya lupa, nepotisme atau apa gimana kan caranya sahabat ini bermusuhan dengan ini, seolah kalau nggak bisa hitam harus nggak bisa putih itu harus hitam, padahal nggak gitu. Ya itu level sahabat tuh. Dituduh dengan cara kayak gitu tuh. Nah kita belajar adab dan awal mula kami suka ya anak-anak game gitu kan. Ya. Menarik nih. Jadi berawal dari game tadi nih. Terus jadi menggali sejarah, karena bisa jadi game yang tadi itu juga
dibuat dengan berdasarkan entah mungkin fakta masa lalu, kemudian diangkat jadi game misalkan. Berarti kan ada pihak yang diuntungkan dong dari produk game ini gitu kan. Walaupun ya berdampak ada yang tersesat terus mencari cahaya dan dapat cahaya itu, dan akhirnya game itu menjadi cikal bakal belajar sejarah. Ini gimana Tat? Game dengan sejarah itu. Nah, itu Tat, yang anak bilang di awal, dan menguasai dunia itu saja itu. Oh iya benar. Di game itu memang banyak apa ya? Alur yang tujuannya kan itu untuk menguasai sebuah wilayah, menghancurkan sebuah wilayah. Itu secara nggak langsung sudah tertanam di banyak game tuh kayak gitu. Alurnya kan kayak gitu. Akhirnya ya namanya orang Tat, menang terus kan bosen Tat. Di situ Iya. apa kok game kok bosenin gitu kan? Karena Akhirnya polanya gitu-gitu aja ya. polanya gitu-gitu aja. Dan ditarik ke dunia nyata, ternyata juga nggak beda jauh Tat. Ketika kita ngikutin alur mayoritas manusia sama Tat. Oh tuh. Jadi kayak game kan tadi misal dari rakyat jelata naik kasta akhirnya jadi raja misalkan gitu. Oke, level Nah, 1, level 2, level ada apa tingkatan tahapan lah, itu. tahapan gitu. Nah, di dunia ini ternyata juga gitu. Oh gitu. Setelah tadi ya, setelah beberapa tadabbur itu akhirnya gini, nek cuman ngikuti mayoritas manusia akhirnya sama gitu kan. Nah, kira-kira apa yang itu nggak mengikuti alur manusia tapi lebih Allah berikan apa ya, barokah di situ, manfaatnya ada. Dan ya Allah hadirkan surah Nabawiyah itu justru membawa itu, membawa keberkahan tersendiri, bukan ingin menguasai dunia tapi ingin mencari ridha Allah itu. Allah ya, yang Masya Allah. Ya lebih indah lah secara. Ya artinya gini ya, bahwa kalau kita lihat di pola game kan ya gitu Mas Fata, bahwa game tuh ujungnya cuma ambisius lah. Ya. Penguasaan apa, naikin level. Kalau yang sudah sampai the top level tuh kayak yang terus apa meneh gitu, terus apa lagi gitu. Polanya kayak yang kalau udah di titik atas ya kalau enggak jatuh ya berganti tahta kepada berikutnya kan, misalnya polanya kayak gitu kan. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat udah mirip ini ayat tentang dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, itu gimana Mas Hatta tuh yang antum tangkep nih? Jadi dunia ini nggak sekedar dari canda tawa dan permainan tadi ya, lahu walaib ya. Berarti nek misalnya cuma main-main, ya nggak dapat apa-apa. Berarti ada sesuatu yang diarahkan, nek mau dapat tadi ending yang baik atau surga, berarti ada aturannya dong. Ya. Nah, masalahnya kan kita banyakan nggak tahu aturannya tuh apa buat mendapatkan surga. Bahkan kebanyakan kita tahu mereka buat aturan-aturan palsu kan. Ya betul. Dibuat diubah-ubah. Maka bahkan ketika kami masih kecil pun kisah tentang sirah nabawiyah atau apapun yang berkaitan dengan kemuliaan Islam itu banyak yang kayak anggaplah di agak belok. Oh ya betul. Penjelasannya rancu ini piye gitu. Jadi sirah itu cuma sekedar kronologi tanpa ada hikmah, seolah-olah gitu. Oke, data sejarah tapi nggak tahu nih manfaat buat kehidupan manusianya apa nih sirah nabawiyah gitu. Kita kan tahu kayak misalnya makan nasi kenyang, makan jagung kenyang, sama-sama kenyang. Ya, maksudnya karbohidrat. Tapi kenapa kok makan daging yang protein itu lebih sedikit daripada yang karbo? Kenyangnya bisa lebih lama. Betul. Kalau orang yang cuma mikir wah yang penting warak gitu kan, juga peduli apa yang dia makan. Artinya waktu tubuhnya bisa rusak. Artinya waktu dia makan itu dia tidak mencoba untuk memikirkan perbedaan ini apa, polanya apa, aturannya apa. Akhirnya bahwa ternyata hidup di dunia ini tuh sebagaimana yang tadi Allah sudah firmankan bahwa ya dia cuma senda gurau, dia permainan. Berarti apa yang ada ujungnya? Oh jelas, itu yang menjadi kabar gembira berikutnya kan, bahwa kita di dunia tadi, yang antum tanya tadi, suka dukanya apa? Harus banyak sukanya, harus banyak duka suka. Itu harus pengecualian bagi orang beriman. Karena justru semakin banyak suka, maka endingnya juga Allah
persiapkan juga apa yang kita suka, yaitu La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun tadi ya. itu Berarti akhirnya game di dunia ini akan berending kalau dia lulus dalam panduan, dia ikuti panduannya, dia menang game. Ya. Dan dia dapat surga. ya itu Yang di surga la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun gitu kan. Adapun neraka waliyadzubillah itu tempat terburuk yang bisa didapatkan atau yang Allah berikan kepada manusia terburuk. Game over. Game over. Masalahnya kan game bisa ngulang. Itu ada. Iya. Ya, kita nggak bisa remedi, nggak ada injury time, nggak ada kan Iya, gitu. Kayaknya ada Al-A'raf itu. Ya artinya gini Dad, bahwa apa sih yang membuat manusia kemudian tidak minat dengan memahami bahwa dunia ini hanyalah permainan. Kemudian dia cari panduannya, bagaimana mentahap. Kan game ada aturannya kan gitu. Ada ketika apa sih penyebabnya? Saya menduganya gini Dad. Ketika Allah perintahkan pertama kepada Nabi kita di Gua Hiro itu tentang kalimat perintah awal mula perintah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca tuh, bacalah gitu. Itulah permasalahan mayoritas manusia hari ini. Mayoritas manusia hari ini tidak mau membaca. Sehingga akhirnya justru dipermainkan oleh game itu. Akhirnya jadi game over tadi gitu. Tapi kalau kita pahami bahwa ini hanyalah permainan, ada tipu daya, kemudian ya senda gurau permainan itu tadi yang akhirnya membuat kita tahu oh ada aturan. Oh bagaimana kaidahnya, dan itu semua sudah Rasul contohkan dengan kehidupan beliau, yaitu sirah nabawiyah. Ya kita berharap semoga Allah mudahkan kita dalam belajar kehidupan beliau, dan kalau Allah menangkan permainan ini untuk orang beriman, kita semoga dimasukkan di dalamnya insya Allah, dan permainan ini akan berakhir dengan kita bermajlis bersama Rasul di surga Firdaus insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.